Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back again to my channel. Nah, sekarang kita tidak terasa ya, sudah ada di unit 13. Unit 13, what happened? Berarti apa yang telah terjadi? Nah, kemudian itu judul title-nya. Nah, kemudian apa-apa sih poin-poin penting yang harus kita pelajari dan perlu kita pahami, dan harapannya guru yang mengajar di kelas itu untuk pada saat menggunakan buku ini di unit 13, itu harapannya di 2 poin ini, yang dikasih tanda bintang, past simple sama vocabulary. Untuk past simple, ini yang mau dipelajari itu regular and irregular verbs, questions and negatives. Sebentar saya jelaskan tentang yang ini. Kemudian yang kedua, vocabulary, verbs and non-pairs. Ya, jadi kalau untuk bagian 1, past simple, banyak dari kata kerja dalam bahasa Inggris mempunyai bentuk regular. Nah, yaitu mengikuti aturan umum dan membentuk kata pada simple past yang disebut dengan verb to, ya, kata kerja kedua. Dan past participle yang disebut dengan verb 3 atau kata kerja ketiga. Jadi ada verb to dan ada juga verb 3. Ini untuk regular, kata yang mengikuti aturan umum. Nah, kemudian yang menggunakan akhiran kata yang sama. Jadi menggunakan akhiran-akhiran yang sama. Untuk past simple kan ada akhiran-akhiran yang berbeda dari tenses yang lain. Namun terdapat beberapa kata kerja yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan irregular verb. Mereka memiliki akhiran yang berbeda dari aturan umum yang disebut dengan kata kerja irregular. Ya. Nah, jadi yang banyak dibahas di unit ini adalah past simple, yang kata kerjanya regular and irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, dalam bentuk kalimat pertanyaan, dan dalam bentuk kalimat-kalimat negatif. Nah, kemudian yang kedua, vocabulary. Kosakata yang akan banyak dipelajari di unit 13 ini adalah kosakata verb and non-pairs, yang artinya pasangan antara kata kerja dan kata benda. Nah, penasaran? Kita ikuti saja dulu materi-materi yang ada di sini. Mari kita jawab bersama-sama dan kita dengarkan dulu ya bacaan yang disediakan. Jadi di sini ada di bagian 1 read and listen, berarti baca dan dengarkan. Nah, kemudian di bagian A, look at the pictures and the title of the article. What is the story about? Read the text quickly and check your ideas. Nah, di gambar ini dan title-nya, judulnya ya, She Said No. Ini artikelnya, ini gambar-gambarnya. Nah, ini ada bus, ini ada orang yang berkulit hitam, kemudian ini ada polisi. Nah, ini untuk menambah pengetahuan kita atau menjawab rasa penasaran kita, mari kita baca bersama-sama sambil kita mendengarkan audio yang sudah saya sediakan. Oke? Nah, kita akan baca sama-sama sambil mendengarkan audio. Unit 13, Exercise 1B. Read the text again and listen. Answer the questions. She said no. One day in December 1955, Rosa Parks left work in Alabama, USA, got on a bus and sat down. More people got on the bus, and soon it was full. One man didn't have a seat. The bus driver said to Rosa, "Stand up. Give this man your seat." Rosa was tired after a long day at work, so she quietly said no. This started something that changed the USA forever, because Rosa Parks was a 42-year-old black woman, and the man on the bus was white. When Rosa was a little girl, she walked to school.
but the white children took a bus. Rosa saw their bus every day when it went past. In those days, she said, there was a white world and a black world. I lived in the black world. She went to a black school and studied with black children. When Rosa said no, she broke the law. The law said a black person had to give their seat to a white person. The police came and took her to prison. Many black people in Alabama were very angry, and they stopped using the buses for a year. Then the law changed, and slowly things started to change all over the USA. For the rest of her life, Rosa worked to help black people in the USA. She died on the 25th of October 2005 at the age of 92. Oke, itu tadi bacaan. Unit 13. Ya, itu tadi bacaan yang kita baca, kemudian kita dengarkan bacaannya langsung dari native speaker. Kemudian mari kita bacakan sama-sama, Indonesiakan bersama-sama untuk memaknai apa sih makna dari bacaan ini. Nah, she said no, dia mengatakan tidak. One day in December berarti suatu hari di bulan Desember pada tahun 1955, Rosa Parks, ini nama orang, Rosa Parks ini pulang dari kerjanya, pulang dari tempat kerjanya di Alabama, Amerika, ya, USA. Ia sedang naik bus, ia naik bus pada saat itu dan sedang duduk, ya, sit down. More people, beberapa orang ada di dalam bus itu dan tiba-tiba semuanya langsung full. Pada saat itu, pada saat yang tidak lama, langsung full busnya. One man didn't have a seat. Nah, seorang laki-laki tidak mendapatkan tempat duduk. Nah, kemudian sopir busnya mengatakan ke Rosa, stand up, berdiri, kasih atau berikan tempat dudukmu ke pria itu. Nah, karena Rosa sangat kelelahan pulang dari pekerjaannya selama seharian, dari tempat kerja setelah bekerja seharian, jadi dia langsung mengatakan, dengan cepatnya mengatakan no, ya, dia tidak mau memberikan tempat duduknya. Kemudian they started something that changed the USA forever. Jadi ini memulai sesuatu yang mengubah Amerika untuk selama-lamanya. Karena Rosa Parks berusia 42 tahun, dia seorang wanita berkulit hitam dan laki-laki yang ada di bus itu berkulit putih, memiliki kulit putih, ya. Jadi memang pada saat itu yang berkulit hitam dan berkulit putih itu sepertinya dibeda-bedakan di USA. Nah, kemudian when Rosa was a little girl, ketika Rosa masih kecil, masih remaja, little girl, anak remaja, dia berjalan kaki ke sekolah. Tapi yang kulit putih, anak kulit putih itu mereka pergi ke sekolah menggunakan bus, menaiki bus. Nah, Rosa melihat mereka setiap hari naik bus pada saat itu untuk pulang dan pergi ke sekolah. In those days, pada saat itu dia mengatakan, there was a white world, ada dunia kulit putih dan ada dunia kulit hitam. Nah, saya tinggal di dunia kulit hitam. Ia pergi ke sekolah yang semuanya siswanya berkulit hitam dan ia juga belajar bersama-sama dengan anak-anak yang berkulit hitam. Kemudian ketika Rosa say no, ketika Rosa bilang tidak, she broke the law, berarti dia melanggar hukum. The law say a black person had to give their seat. Nah, the law
hukum mengatakan bahwa seorang yang berkulit hitam harus memberikan tempat duduknya kepada orang yang berkulit putih. Polisi datang dan mengambil si Rosa untuk dipenjarakan. Banyak orang kulit hitam di Alabama sangat marah pada saat itu dan mereka berhenti untuk menggunakan bus untuk beberapa tahun, for a year, untuk setahun. Kemudian hukum berubah dan perlahan-lahan kemudian things started to change all over the world. Akhirnya sesuatu hal dimulai berubah di Amerika. Kemudian for the rest of her life, untuk di sisa hidupnya si Rosa ini bekerja dan banyak membantu orang-orang kulit hitam di Amerika. Ia meninggal pada tanggal 25 Oktober 2005 dan di usianya yang 92 tahun. Nah, oke.